Shalom, kami dari kelompok 2 siap untuk mempresentasikan hasil tafsir kami atas kitab Kejadian pasal 3 dengan menggunakan metode koma. Kita akan mengawali presentasi ini dengan doa yang dipimpin oleh Saudara Andreas. Ya, selamat malam semuanya, teman-teman. Sebelum kita mulai presentasinya, baiknya kita bersatu di dalam doa. Kembali ke hadirat-Mu ya Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan untuk kami. Kami bisa bertemu secara virtual pada malam hari ini ya Tuhan. Bapa, sebentar kami mohon tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, agar kami bisa melaksanakan tugas presentasi kami dengan maksimal. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Saudara Andreas. Sebelum mulai, izinkan kami juga memperkenalkan diri sebagai anggota kelompok 2. Yang pertama ada saya, Andreas Santoso. Shalom, saya dengan Montes Christian. Halo, Shalom, selamat malam. Perkenalkan nama saya Nur Hayati Moya. Ada saya juga, Pinkan Melita Deborah. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Sadiwi Mogot. Shalom, perkenalkan saya yang terakhir yaitu Valencia Deborah. Pada sesi 3, kita telah mempelajari tentang koma, yaitu konteks, observation, meaning, application sebagai metode penafsiran Alkitab. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kitab Kejadian pasal 3 dengan menggunakan pendekatan koma, yaitu pertama konteks, menjelaskan tentang latar belakang sejarah, memahami periode sejarah saat ayat Alkitab ditulis, peristiwa penting yang terjadi saat itu, dan pengaruhnya terhadap kisah tersebut. Lalu yang kedua ada observation atau observasi. Di sini kita bisa mengamati dengan membaca ayat Alkitab dengan cermat, serta mencatat detail penting untuk memahami alur cerita, struktur kalimat, dan pemilihan kata. Yang ketiga, ada meaning atau makna, menjelaskan tentang menganalisis makna kata dan frasa, memahami ayat Alkitab dalam konteks budaya dan sejarah saat ayat Alkitab tersebut ditulis. Lalu yang terakhir ada application atau aplikasi, dengan merefleksikan makna ayat Alkitab, kita bisa merenungkan bagaimana makna ayat tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan pribadi, keluarga, komunitas, dan dunia saat ini. Serta kita bisa bisa membantu kita untuk menghadapi tantangan hidup dan menemukan solusi. Latar belakang presentasi ini dengan Kejadian 3 merupakan bagian dari Perjanjian Lama dalam Alkitab yang menceritakan mengenai peristiwa di Taman Eden, di mana Adam dan Hawa melakukan dosa pertama, yaitu melanggar perintah Allah dengan memakan buah dari pohon pengetahuan tentang baik dan buruk. Baik, teman-teman, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu konteks. Yang poin pertama terdapat di dalam kitab Kejadian dengan tema manusia pertama yang diciptakan Allah, yaitu Adam dan Hawa. Sebagaimana yang telah kita ketahui, teman-teman, Kejadian 3 merupakan bagian dari kisah penciptaan dalam kitab Kejadian yang berada dalam Perjanjian Lama. Cerita ini menceritakan tentang Adam dan Hawa, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Kemudian poin yang kedua, Allah menempatkan manusia pertama di Taman Eden dan memberikan larangan kepada mereka. Kita telah mengetahui bahwa Allah memberikan perintah kepada manusia untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga, terjadinya dosa pertama oleh karena hasutan ular. Teman-teman, kita juga mengetahui bahwa ular yang merupakan representasi dari iblis menipu Hawa untuk memakan buah terlarang tersebut. Kemudian Hawa memberikannya kepada Adam untuk dimakan. Demikianlah poin yang pertama, yaitu konteks. Oke, kemudian berikutnya pada poin yang kedua, yaitu observasi atau yang biasa disebut pengamatan. Terlihat pada gambar yang pertama, Kejadian 3 ayat 1-5,
Terlihat bahwa ular mendekati Hawa kemudian menipunya. Ular mengatakan bahwa dia akan menjadi seperti Allah kalau dia memakan buah dari pohon pengetahuan tentang apa yang baik dan yang jahat. Kemudian pada gambar yang kedua, Kejadian 3 ayat 6, Hawa melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan. Lalu ia mengambilnya dan memberikannya kepada Adam untuk dimakan. Pada gambar berikutnya, Kejadian 3 ayat 7 sampai 11. Adam dan Hawa menyadari bahwa mereka telah melakukan dosa. Mereka telanjang dan merasa malu. Kemudian mereka mencoba menutupi diri mereka dengan menggunakan daun ara. Selanjutnya, gambar keempat, Kejadian 3 ayat 12 sampai 13. Allah mengetahui bahwa Adam dan Hawa telah melanggar perintahnya. Allah bertanya kepada Adam dan Hawa tentang apa yang telah mereka lakukan. Adam menyalahkan Hawa dan Hawa kemudian menyalahkan ular. Gambar berikutnya, gambar kelima, Kejadian 3 ayat 14 sampai 19. Allah mengutuk ular, Adam dan Hawa. Dia mengusir mereka dari Taman Eden dan berjanji bahwa keturunan Hawa dan keturunan ular akan saling bermusuhan. Keturunan Hawa akan meremukkan kepala ular dan keturunan ular akan meremukkan tumit keturunan Hawa. Gambar terakhir yaitu gambar nomor 6, Kejadian 3 ayat 20 sampai 21. Allah mengusir manusia dari Taman Eden. Pada kisah ini, Adam kemudian menamai istrinya Hawa, menandakan awal keluarga dan peran Hawa sebagai ibu semua yang hidup. Allah membuat pakaian, menunjukkan kebutuhan manusia akan perlindungan dan kasih Allah. Allah cemas manusia memakan buah pohon kehidupan, menunjukkan kekhawatiran dan kasih Allah. Adam dan Hawa kemudian diusir dari Taman Eden, melambangkan pemisahan dari Allah dan awal kehidupan di dunia yang penuh dengan tantangan. Yang selanjutnya ada meaning atau makna. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, kejatuhan manusia ke dalam dosa, di mana Adam dan Hawa tidak taat kepada perintah Allah dan memakan buah terlarang tersebut. Hal ini mengakibatkan mereka jatuh ke dalam dosa untuk yang pertama kalinya dan terpisah dari kasih Allah. Poin kedua ada konsekuensi dari ketidaktaatan kepada Allah. Di sini Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden dan mengalami konsekuensi dari dosa mereka, seperti rasa malu, sakit, dan kematian. Yang ketiga ada janji Allah tentang penebusan. Di sini tetap Allah berjanji bahwa keturunan Hawa akan meremukkan kepala ular. Ini merupakan nubuatan tentang Yesus Kristus yang akan mengalahkan iblis dan menebus dosa-dosa umat manusia. Oke, teman-teman, kita akan masuk pada bagian terakhir, yaitu application atau aplikasi, di mana bagian ini adalah bagian yang juga penting, supaya kita dapat mengaplikasikan apa yang kita sudah pelajari dari Kejadian pasal 3. Yang pertama adalah kita harus selalu waspada terhadap tipu daya iblis. Karena iblis akan selalu berusaha untuk menipu kita dan menjauhkan kita dari Allah. Kita harus sangat berhati-hati supaya tidak mudah tergoda oleh tipuan iblis. Kemudian yang kedua adalah kita harus belajar untuk mengendalikan keinginan dan hawa nafsu kita. Kita melihat dalam Kejadian pasal 3 ini, Adam dan Hawa menjadi tergoda oleh keinginan mereka untuk menjadi sama seperti Allah. Kita harus belajar mengendalikan keinginan dan hawa nafsu kita supaya kita tidak terjerumus ke dalam dosa. Kemudian yang ketiga adalah kita harus taat kepada perintah Allah, hanya kepada kita, dan itu bertujuan untuk kebaikan kita sendiri. Kita harus taat kepada perintah Allah supaya hidup kita bisa diberkati. Kemudian yang penting juga adalah poin terakhir, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus supaya kita mendapatkan pengampunan dosa dan keselamatan, di mana Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan untuk kita bisa mendapatkan keselamatan. Karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia.
Demikian presentasi dari kami kelompok 2. Kami juga memohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Kiranya materi presentasi yang kami sampaikan pada hari ini bisa menjadi berkat dan pengetahuan bagi setiap yang mendengarnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.